Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pasti kalian sudah penasaran ya? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah mengenai pelanggaran hak. Apa sih pelanggaran hak itu? Pelanggaran hak adalah kondisi di mana warga negara tidak memperoleh atau menikmati haknya sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Di sini kita menggarisbawahi tidak memperoleh atau menikmati. Sedangkan pengingkaran kewajiban adalah keadaan di mana tidak adanya kesadaran untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Berarti di sini ada sikap abai, sikap acuh tak acuh, ya, terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian, faktor apa sih yang mendorong terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu? Di sini tertulis ada sikap egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, serta sikap tidak toleran. Ketiga hal tersebut merupakan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri kita yang mendorong terjadinya pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban warga negara. Selain ketiga hal tersebut, ada juga penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Ketiga hal tersebut merupakan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar yang mendorong terjadinya pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin kalian pernah menjumpainya ya. Ini merupakan faktor pendorong dari pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Kemudian, contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu apa saja? Ini sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti penegakan hukum yang kurang optimal, kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi, maraknya pelanggaran hak asasi manusia, terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, masih adanya anak yang putus sekolah, pelanggaran hak cipta, berita hoax, hate speech, dan cyberbullying. Mungkin ini sering kita jumpai ya, atau mungkin kita juga pernah merasakan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, ini kita harus hati-hati, karena pelanggaran-pelanggaran hak ini dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kalau tidak kita sikapi dengan baik. Selain pelanggaran hak, ada juga pengingkaran kewajiban yang sering kali kita anggap sepele, kita anggap remeh, seperti membuang sampah sembarangan, melanggar rambu lalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini seringkali kita lakukan dan kita menganggap itu adalah hal yang wajar. Kita mengabaikannya. Ini harus hati-hati. Karena pengingkaran kewajiban warga negara merupakan salah satu pemicu dari pelanggaran hak warga negara. Ini harus hati-hati. Apa sih kemudian ya upaya untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut? Kita sebenarnya bisa mulai dari menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kemudian kita mengoptimalkan peran lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, kemudian Komnas Perempuan, Ombudsman RI, dan lain sebagainya. Meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi lembaga politik yang ada. Selain itu juga kita bisa memberikan edukasi mengenai apa itu hak dan juga apa itu kewajiban. Kemudian kita meningkatkan profesionalisme dari lembaga keamanan dan pertahanan negara. Serta kita juga bisa meningkatkan kerjasama yang baik di masyarakat. Ingat, penanganan ini dapat dilakukan hanya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jadilah generasi milenial yang berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.